warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsia Bilbina Malira Putri. Dan saya Yolanda Kusuma Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teks negosiasi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari teks negosiasi? Ya, pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian dan masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu, di dalam teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dan juga di dalam teks negosiasi terdapat struktur, yaitu yang pertama, orientasi. Pengertian dari orientasi yaitu kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, terdapat permintaan, yaitu suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan, yaitu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang akan diminta oleh pembeli. Sedangkan yang keempat adalah penawaran, yaitu puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Yang kelima ada persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat juga pembelian, yaitu keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya berisi ucapan salam atau terima kasih. Kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, yaitu meliputi yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Dan yang kedelapan adalah meminta alasan dari pihak mitra negosiasi, atau mengapa ya atau tidak. Di dalam teks negosiasi ini terdapat jenis-jenis. Yang pertama adalah negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi atau win-win. Di dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang kedua adalah negosiasi akomodasi atau loss-win. Di dalam negosiasi akomodasi ini, pada negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa jadi rugi. Sedangkan pada pihak lawan yang bernegosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 100% keuntungan. Yang ketiga adalah negosiasi dominasi atau win-loss. Di dalam negosiasi dominasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Sedangkan pada pihak lawan, negosiasinya hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Kedua adalah negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama ada negosiasi formal. Negosiasi formal ini terjadi di saat situasi lagi formal. Ciri-ciri pada negosiasi ini yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum. Yang kedua terdapat negosiasi non-formal. Pada negosiasi non-formal ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Karena negosiasi non-formal atau informal ini tidak dibutuhkannya perjanjian yang khusus. Yang ketiga adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama terdapat negosiasi dengan pihak penengah. Pada negosiasi dengan pihak penengah ini, negosiasi ini dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih dan juga pihak penengah. Biasanya negosiator saling menyampaikan argumentasi pada pihak penengah yang bertugas menyampaikan keputusan akhir dari negosiasi itu. Yang kedua adalah negosiasi tanpa pihak penengah. Pada negosiasi ini dapat dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih. Negosiasi yang dilakukan tanpa adanya pihak sebagai penengah, sehingga sebuah keputusan negosiasi
bergantung kepada pihak yang telah melakukan negosiasi. Selanjutnya, sebelum kita menentukan teks negosiasi, kita harus menentukan langkah-langkahnya untuk merancang sedemikian rupa hingga membentuk teks negosiasi yang sesuai dengan strukturnya. Yaitu yang pertama dengan membuat perencanaan dan persiapan. Yang kedua, menentukan DM terlibat. Yang ketiga, menentukan objek negosiasi. Yang keempat, menyiapkan argumen, persiapan, pendapatan, tanggapan, dan penyampaian. Yang kelima, merancang proses tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang keenam, membuat penutup. Dan yang terakhir adalah menulis struktur dan mengembangkan kerangka. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.